Halo semua, saya dengan Hendy Ovian Tololiu, nomor induk mahasiswa 214-005-0056. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dan hari ini saya akan menginformasikan tugas daripada hukum perbankan dan jaminan mengenai dana pensiun. Kita akan mengenal dana pensiun, pemberi kerja, perencanaan kesejahteraan purna bakti. Dana pensiun adalah suatu bentuk tabungan atau investasi yang dibentuk untuk memastikan kesejahteraan finansial seseorang setelah pensiun. Dana ini sangat penting untuk mempersiapkan diri agar dapat hidup dengan nyaman tanpa kekhawatiran ketika memasuki masa pensiun. Saat ini masih banyak yang berpendapat bahwa program pensiun hanya dapat dinikmati oleh pegawai negeri dan perusahaan BUMN. Sejak ditetapkan Undang-Undang Dana Pensiun pada tahun 1992, siapapun dapat memiliki dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau perorangan yang memperkerjakan karyawan. Dana pensiun merupakan badan hukum dengan manajemen, kegiatan operasional, dan kekayaan yang terpisah dari pendirinya. Dana pensiun mengumpulkan dan mengelola dana untuk pemenuhan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta program pensiun. Apa yang dimaksud dengan dana pensiun pemberi kerja atau disingkat dengan DPPK? Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja bagi sebagian atau seluruh karyawannya. Pemberi kerja yang mendirikan dana pensiun disebut pendiri. Kepesertaan DPPK hanya terbatas pada sebagian atau seluruh karyawan pendiri. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa kepesertaan dana pensiun terbuka pula bagi karyawan pemberi kerja yang ikut dalam dana pensiun. Pemberi kerja yang mengikut sertakan karyawannya ke dana pensiun yang didirikan pemberi kerja lain disebut mitra pendiri. Apa yang dimaksud dengan program pensiun iuran pasti atau PPIP dan program pensiun manfaat pasti atau PPMP? PPIP adalah program pensiun di mana besar iuran pensiun ditetapkan di awal dan dicatat ke rekening masing-masing peserta. Hak manfaat pensiun peserta adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Dalam PPIP, resiko pengembangan dana ditanggung sepenuhnya oleh peserta. PPMP pada dasarnya adalah program pensiun selain PPIP. Besar manfaat pensiun didasarkan pada rumus yang ditetapkan di awal. Rumus manfaat pensiun umumnya dikaitkan dengan masa kerja. Resiko pengembangan dana PMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Namun pendiri dapat menetapkan skema program pensiun yang memungkinkan pemberi kerja dan peserta menanggung resiko secara bersama-sama. Apa keuntungan mendirikan atau mengikuti DPPK? Bagi pemberi kerja, mendirikan dana pensiun berarti berperan aktif dalam memelihara kesinambungan penghasilan karyawannya hingga masa purna tugas. Hal ini dapat meningkatkan motivasi bekerja karyawan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemberi kerja. Penyelenggaraan program pensiun juga dapat meningkatkan daya saing pemberi kerja di pasar tenaga kerja untuk menarik tenaga kerja yang berkualitas. Dengan mendirikan atau mengikuti DPPK,
pemberi kerja dapat menikmati fasilitas perpajakan. Yuran untuk program pensiun merupakan faktor pengurang pajak penghasilan. Dari sisi dana pensiun, yuran yang diterima dan sebagian hasil pengembangan kekayaan dana pensiun bukan merupakan objek pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, manfaat pensiun juga dapat digunakan sebagai bagian dari pembayaran pesangon. Apa kewajiban pemberi kerja dalam program pensiun? Kewajiban utama pemberi kerja di dana pensiun adalah mendanai program pensiun secara berkala. Pemberi kerja harus menyetor ke dana pensiun, dan khusus untuk PMP, karena atau seluruh atau sebagian resiko pengembangan dana berada di pemberi kerja, dan pemberi kerja perlu mempersiapkan diri untuk menutupi kekurangan dana atau defisit program pensiun. Di sisi lain, tidak tertutup kemungkinan pemberi kerja libur menyetor iuran karena keberhasilan pengelolaan kekayaan dana pensiun. Pemberi kerja yang bertindak sebagai pendiri dana pensiun memiliki tanggung jawab lebih untuk menetapkan skema program pensiun yang ingin dijalankan. Skema tersebut ditetapkan di dalam peraturan dana pensiun atau disebut dengan PDP dan ditetapkan berbeda untuk setiap dana pensiun. Selain itu, pendiri menunjuk pengurus dan dewan pengawas dana pensiun. Bagaimana cara mendirikan atau mengikuti DPPK? 1. Pemberi kerja dapat mendirikan atau mengikuti DPPK. Apabila pemberi kerja bermaksud mendirikan DPPK, pemberi kerja selaku pendiri perlu mengajukan permohonan pendirian dana pensiun ke OJK. Sebagai pendiri, pemberi kerja mempunyai kewenangan untuk menetapkan desain dan peraturan yang terkait dengan program pensiun. Alternatif lain yang dapat dipilih adalah pemberi kerja mengikuti DPPK yang telah ada. Ini berarti pemberi kerja menjadi mitra pendiri pada DPPK yang didirikan pemberi kerja lain. Sebagai konsekuensinya, selaku mitra pendiri, pemberi kerja harus tunduk pada peraturan dana pensiun yang ditetapkan oleh pendiri dana pensiun tersebut. 2. Kemampuan finansial. Memiliki program pensiun sendiri. DPPK pada dasarnya tidak berarti membutuhkan biaya yang besar. Namun dalam memilih desain program pensiun yang tepat, pemberi kerja perlu memperhatikan kemampuan finansialnya. Skema tertentu lebih mahal daripada skema yang lain dan sebaliknya, sehingga penentuan desain program pensiun harus dilakukan secermat mungkin dan memperhitungkan prospek keuangan pemberi kerja dalam jangka panjang. Ketiga, kesiapan operasional. Penyelenggaraan DPPK membutuhkan kesiapan operasional seperti sumber daya manusia untuk mengelola dan mengawasi dana pensiun, sistem administrasi dan pembukuan, dan infrastruktur lainnya. Dalam hal pemberi kerja, menilai dirinya tidak memiliki kesiapan operasional. Sebaliknya, pemberi kerja mengikut sertakan karyawannya di DPPK yang telah ada atau tidak mendirikan sendiri, atau di dana pensiun lembaga keuangan yang disingkat dengan DPLK. DPLK adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa bagi masyarakat umum, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Program pensiun terbagi menjadi dua. Program pensiun manfaat pasti atau PPMT, yakni program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun yang bukan program pensiun iuran pasti. Dan program pensiun iuran pasti, yakni program yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan dalam rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Sebelum lahir Undang-Undang Dana Pensiun,
terlebih dahulu telah berkembang di masyarakat suatu bentuk tabungan, yakni dana pensiun serta tabungan hari tua atau disingkat dengan THT, yang dibentuk oleh banyak perusahaan, baik swasta maupun pemerintah. Bentuk tabungan ini memiliki ciri, yaitu sebagai tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati setelah pensiun. Ketika itu, program dengan pemupukan dana diselenggarakan oleh perusahaan atau pemberi kerja berdasarkan ketentuan yang merupakan ketentuan untuk pelaksanaan dari pasal 1601 SKUH Perdata yang isinya sebagai pelaksanaan penghimpunan dana melalui Arbeidsfonden Odo Nantite. Ini banyak pemberi kerja yang mengambil bentuk yayasan sebagai wadah penghimpun dana yang dikenal dengan nama Yayasan Dana Pensiun. Hampir seluruh program pensiun yang dilakukan atau dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-Undang Dana Pensiun berbentuk Yayasan Dana Pensiun. Terdapat kelemahan bentuk dari yayasan ini, yakni bentuk badan hukumnya yang diterima dari praktik berdasarkan kebiasaan bergerak dalam kegiatan sosial semata atau tidak mengambil keuntungan. Tidak mempunyai anggota yang semestinya, sehingga tidak tepat jika yayasan dipakai sebagai wadah penyelenggaraan pensiun. Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, lahirlah lembaga-lembaga keuangan dalam dua bentuk, yakni dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun menyatakan bahwa dana pensiun merupakan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, kehadiran Undang-Undang Dana Pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan program pensiun sangat dibutuhkan. Undang-undang ini diharapkan pula dapat membawa pertumbuhan dana pensiun di Indonesia dengan pesat, tertib, dan sehat, sehingga membawa manfaat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Undang-Undang Dana Pensiun merupakan landasan hukum bagi pembentukan dana pensiun dan penyelenggaraan program pensiun mengandung asas-asas pokok sebagai berikut. Asas keterpisahan, satu, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri terhadap dana pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang kedua, asas penyelenggaraan dana sistem pendanaan. Dengan asas ini penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun pemberi kerja mandiri, haruslah dilakukan dengan pemupukan dana dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup memenuhi pembayaran pesertanya. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Asas ini sesuai dengan tujuan dihindarkannya penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yakni untuk memenuhi pembayaran hak peserta. 4. Asas penundaan manfaat. Maksudnya menghimpun dana dalam penyelenggaraan program pensiun yang dimaksud untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilan terpelihara. 5. Asas kebebasan untuk membentuk dana pensiun. Asas ini menjelaskan keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja guna menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan yang membawa konsekuensi pendanaan. Asas-asas tersebut di atas diupayakan untuk menyediakan suatu tata lembaga yang memungkinkan setiap anggota masyarakat, baik secara kelompok maupun secara individu, untuk merencanakan, mempersiapkan diri menghadapi saat datangnya hari tua bagi keluarganya. Dana pensiun memiliki fungsi sebagai pengelola program pensiun, memiliki tujuan utama membayar pensiun tepat jumlah, tepat waktu,
dan kepada peserta yang tepat. Fungsi kedua ialah mengembangkan dana agar setiap saat pengembangan kekayaan selalu mengimbangi setiap jenis kewajiban. Di dalam konteks hukum perbankan, terdapat peraturan ketentuan yang mengatur pengelolaan dana pensiun dengan tujuan untuk melindungi kepentingan peserta dana pensiun dan memastikan pengelolaan dana yang aman dan terpercaya. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam hukum perbankan terkait dana pensiun antara lain: 1. Regulasi dan undang-undang terkait. 2. Jenis-jenis dana pensiun. 3. Kontribusi dan investasi. 4. Jaminan keamanan dana pensiun. 5. Perencanaan dan konsultasi keuangan. Itulah beberapa poin yang penting yang perlu diketahui tentang dana pensiun dalam hukum perbankan dan jaminan. Melalui pemahaman yang baik mengenai aspek hukum dan jaminan ini, kita dapat mempersiapkan masa depan keuangan kita dengan lebih baik dan merasa aman. Terima kasih telah menyimak vlog saya pada hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.